Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas sedekah kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Internet. Kemudian sampah-sampah yang masih ada di bawah meja itu tolong diangkat. Sampah-sampahnya agar suasana belajar mengajar kita pada hari ini menjadi menyenangkan. Oke, dengarkan namanya Alim Rizky Rifah Nur Aisan Sadik. Hadir, Pak. Nisa Solisa. Materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita review materi sebelumnya. Ya, Pak. Materi pertemuan sebelumnya itu tentang iman kepada, ada yang masih ingat pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Masih, Pak. Ya, Pak. Oke, Tia, ayo. Ya, pengertian iman kepada Rasulullah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Oke, beri aplaus. Masih ada lagi yang ingat? Nabi-nabi itu siapa saja? Saya, Pak. Ya, adik Eda, coba sebutkan. Yang pertama Nabi Adam, Saleh, Karimah, Hud. Oke, bagus. Anak-anak pernah lihat sulap? Pernah. Seperti apa itu sulap? Menghilangkan sesuatu atau melipat gandakan sesuatu. Ya, tiba-tiba kita melihat tukang sulap, uang yang tadinya hanya 100.000 bisa menebak sesuatu yang memang tidak kelihatan, itu tukang sulap. Dan hari ini kita akan belajar tentang ada banyak rasul-rasul Allah yang punya kelebihan yang bahkan melebihi sulap tersebut. Jadi kita akan tahu bedanya sulap dengan mukjizat itu seperti apa. Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, setelah belajar nanti diharapkan siswa-siswa sekalian akan tahu tentang apa itu. Yang pertama akan ada kegiatan mengamati. Jadi sebentar Pak Guru akan tampilkan di layar ada gambar, dan dari gambar tersebut kalian akan menganalisis gambar, melakukan pencarian data. Pak Guru akan kasihkan LKPD masing-masing kelompok sebentar akan mendapatkan materi. Coba perhatikan ke depan. Ada gambar apa itu? Kalian bisa tahu? Itu adalah gambar Nabi Ibrahim dibakar. Tidak kelihatan gambar Nabi Ibrahimnya ya. Tapi yang di tengah-tengah ini adalah Nabi Ibrahim AS. Dia dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Apakah kalian bisa menganalisis itu? Kenapa sampai Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api apinya bisa menjadi dingin? Bisa? Tia. Iya, Tia. Silakan. Jelaskan pendapat Anda. Kenapa itu? Ya, karena Allah yang menciptakan api dan beserta sifat panasnya dan dapat membakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka mudah bagi Allah untuk mengubah sifat panasnya itu mudah. Saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu di segelas air tawar, mudah bagi kita itu untuk mengubah air tersebut itu menjadi panas. Nah, cara tersebut itu sama juga untuk Allah untuk mudah mengubah sifat panasnya itu menjadi jadi betul ya apa yang dikatakan oleh temannya, yang tadinya tawar, ya kita bisa merubahnya menjadi manis. Jadi langsung saja begini ya. Di sini kelompok 1, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kalian kepada ketua yang kalian inginkan. 1, 2, 3. Masing-masing kelompok ke depan mengambil materi yang akan
Pak Guru akan membagikan LKPD berdasarkan materi tadi yang sudah kalian dapat. Ini kelompok 1 LKPD-nya. Ini halaman awal kalian isi dengan kelasnya kalian, nama kelompoknya kalian, anggotanya apa. Tadi kalian cari materinya melalui internet ya, melalui sumber-sumber yang ada. Bisa juga melalui Google Classroom, Bapak Guru sudah kirim materinya di sana. Dan juga untuk menambah bahan referensi, Pak Guru akan membagikan buku mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai bahan referensi kalian, masing-masing 2 ya. Jadi kalian yang menentukan sifatnya dari kisah-kisah Rasul yang kalian baca. Rasul itu seperti apa di dalam kisahnya itu kan? Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata Rasul itu orangnya jujur. Cari di internet, kamu tukang baca ini tulis, ya. Nanti hasil kalian cari itu masing-masing orang digabungkan jadi satu untuk kalian presentasikan. Kalian olah dulu siapa yang terbaik yang dia dapat. Mana tim ahli di sini? Ya, sudah dapat. Nah, ini kelompok apa tadi? Mujizat Rasul Allah. Nah, mujizatnya apa? Salah satu Nabi Nuh. Oke, waktu diskusi sudah habis. Sudah ya? Sekarang sudah, hentikan aktivitasnya. Masing-masing tim ahli kembali ke kelompok asal. Ayo, kembali ke kelompok asal tim ahli. Teman-teman, jadi ini materi yang saya dapatkan dari kelompok 5, sifat-sifat Rasul Allah. Pertama, sifat wajib. Ada sidik, yaitu benar, amanah, yaitu terpercaya, tablik, yaitu Oke, sekarang saatnya presentasi. Kelompok mana yang siap? Kelompok 1, Pak. Ayo, kelompok 1, silakan. Berdiri. Yang lain memperhatikan ya, yang lain ke kelompok 1. Temannya dari kelompok 1 akan presentasi. Tutup HP-nya. Ayo, semuanya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis contoh teladan sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat sidik, yaitu jujur. Contohnya itu mengerjakan tugas-tugas sekolah dan ujian dengan jujur, atau jujur terhadap orang tua. Sifat yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Contohnya itu sifat teladan amanah, yaitu kita bila diberikan kepercayaan oleh orang tua, teman atau guru, misalkan itu salah satu menjadi ketua OSIS. Oke, silakan. Sekarang kelompok berapa? Iya, kelompok 5. Ayo, silakan presentasi. Sebentar, siapkan pertanyaannya untuk ditanyakan kepada kelompok mana saja yang sudah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sifat-sifat Rasul Allah. Yaitu yang pertama sidik, yaitu benar. Yang kedua amanah, yaitu terpercaya.
Subhanahu wa taala. Mukjizat kepada Rasul-Rasul Allah yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang terakhir yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berkomunikasi dengan binatang dan bangsa jin. Mungkin itu saja presentasi dari hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk menguatkan seruan dan Pertanyaan saya yaitu, pada zaman sekarang ini, umat manusia sudah banyak yang jauh dari ajaran Islam. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kepada kelompok 3. Kelompok 2 ya? Ayo, kelompok 2 silakan. Masih ingat kan pertanyaannya? Ya, silakan. Terima Jawab. kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa Allah telah menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi sekaligus Rasul terakhir? Jadi sesudah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan pernah lagi menurunkan Nabi baru. Jika kemaksiatan merajalela di mana-mana, kitalah umatnya yang berkewajiban mencegahnya kemaksiatan tersebut dengan cara berdakwah. Oke, bagus sekali. Kelompok 3, Mas. Sudah jelas? Atau ada sanggahan? Tidak ada, Pak. Oke, bagus. Karena jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kelompok mana yang mau bertanya? Kepada kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Iya, Pak. Kapan mukjizat Rasul itu digunakan? Asa, iya, silakan yang lain perhatikan. Jadi, para rasul tidak mengeluarkan mukjizatnya secara sembarangan. Mukjizat tersebut digunakan apabila mendapatkan perlawanan yang hebat dari kaumnya. Contoh, Nabi Musa Sekarang kita simpulkan bersama ya hasil diskusi masing-masing kelompok. Semuanya masih ingat tadi apa yang sudah didiskusikan? Masih. Yang pertama, tugas pertama itu mencari nama-nama Rasul Ulul Azmi. Itu kelompok berapa yang dapat? 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 masih ingat? Apa-apa? Rasul-Rasul Ulul Azmi itu siapa-siapa? Nabi Nuh, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim. Dan dapat menyelamatkan kepada siapapun yang mau naik di dalam kapal tersebut. Nabi Nuh bisa menyelamatkan umatnya dari banjir besar. Allah, para rasul itu punya sifat sidik. Artinya nah. Itu kan itu adalah sifat wajib. Sedangkan para rasul juga itu punya sifat yang mustahil. Sifat mustahil itu seperti apa? Pembohong lawan katanya dari sifat dari sidik. Kemudian yang terakhir, kalau jais apa? Rasul punya sifat jais. Jais itu ada dari kelompok lain yang tahu? Ya, jais itu adalah sifat yang sama yang dimiliki oleh manusia. Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa sama seperti kita yang punya rasa lapar, pasti merasakan lapar. Rasul juga itu sedih, bukan berarti karena mereka itu adalah rasul utusan Allah mereka tidak pernah bersedih, tidak. Bahkan justru mereka para rasul itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Sampai ada beberapa rasul yang karena hebatnya cobaan tantangan dari kaumnya sehingga mereka diberi gelar ulul rasul karena mereka punya kesabaran yang sangat luar biasa sekali. Nabi Muhammad pernah waktu satu kali duduk-duduk langsung dibawakan dengan punggungnya ditaruh dengan tulang unta, dibuatkan lubang supaya dia terjerumus di situ. Nabi Muhammad pernah dilempar waktu berdakwah ke Taif sampai
selama perjalanan itu telapak kakinya itu penuh dengan darah. Pernah dengar kisahnya kan? Kelompok 1, contoh teladan, masih ingat tentang apa? Sama sidik atau jujur. Contohnya teladan sifat sidik yaitu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sidik itu artinya apa tadi? Jujur. Jadi temannya memberikan contoh yaitu ketika pada saat ulangan kalian harus Jujur. tidak boleh membuat catatan-catatan kecil ditaruh di Nyontek. bawah meja, mencontek pekerjaan temannya. Percuma kalian mendapatkan nilai yang tinggi tapi ternyata hasil dari punya pacar yang ganteng, ternyata hasil dari Tikungan. Kemudian yang terakhir tentang hubungan mukjizat Rasulullah dengan sifat-sifatnya. Mukjizat itu digunakan oleh Rasul Allah untuk menundukkan lawan-lawannya. Itu ya. Akan tetapi mukjizat tersebut tidak berperan penting, tidak punya peranan yang terlalu besar untuk membuat umatnya itu mengikutinya. Bahkan dengan adanya mukjizat tersebut justru membuat umatnya menjadi kafir, mengatakan bahwa itu adalah sihir. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang akhirnya mau beriman. Contoh Nabi Muhammad SAW ketika umatnya pada zaman dahulu ke timur sana di tengah padang pasir kita melihat tiba-tiba bulan terbelah. Berarti bisa disebut berarti memang bulan terbelah bukan ilusi. Ternyata bulan memang betul-betul terbelah. Tapi apa yang terjadi? Orang kafir yang memang betul-betul kafir, memang dari sonanya memang aslinya memang mau kafir betul, dia tetap bilang tidak masuk akal. Nabi Muhammad itu memang sudah sepakat juga dengan para pedagang tadi. Mungkin sudah kirim surat. Itu ya. Jadi mujizat itu perannya, walaupun kita punya kekuatan, jangan meminta bahwa saya Bapak Guru Agama harus punya mujizat supaya bisa merubah kalian menjadi siswa yang baik. Tidak, itu tidak berperan penting. Yang sangat berperan penting dalam dakwah itu adalah sifat-sifat Rasulnya. Apa tadi? Benar. Yang membuat orang-orang masuk Islam itu adalah sifatnya Rasul yang benar. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di kegiatan refleksi ya. Di kegiatan refleksi ini Pak Guru mau tanya kalian, apa kesan dan kesan kalian, kesan-kesannya kalian selama mengikuti proses belajar mengajar tadi? Apa yang kalian dapatkan? Oke, dari kelompok 3. Dari pembelajaran ini saya menjadi tahu tentang mukjizat-mukjizat yang didapat oleh Rasulullah SAW. Yang bisa mendapatkan manfaat dari proses belajar mengajar. Kelompok berapa? Nah, kelompok 1 apa? Ya, dengan pesan itu Ya. kita menjadi tahu bahwa contoh yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Rasul yaitu jujur. Berarti dalam mengerjakan tugas kita harus jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Terus juga amanah. Kita harus dapat dipercaya bahwa sesuatu yang ditunjuk oleh kita mampu menjaga suatu kepercayaan tersebut. Contohnya mendapat tugas menjadi ketua OSIS. Oh iya, kebetulan ketua OSIS sendiri. Jadi ketua OSIS harus mengikut sifatnya Rasul amanah ya, melakukan evaluasi. Pak Guru akan bagikan soal. Ada 5 saja, 5 terkait dengan materi yang sudah didiskusikan. Satu lagi kurang. Oke, semuanya sudah dapat? Silakan dikerjakan. Pilih jawaban yang dianggap gampang dulu. Waktu mengisi soal sudah selesai. Sekarang saatnya kumpul. Ya, sudah ya? Sudah benar semua. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran berikutnya ya, supaya kalian pelajari di rumah. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada
berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.